Kedua, ada borok institusi yang sangat-sangat berat. Panji ngebahas ada oknum penegak hukum yang bisnis narkoba. Ada oknum penegak hukum yang membunuh sesamanya. Ada penegak hukum yang melindas rakyat, literally melindas rakyat dengan mobil barakudanya. Ada oknum penegak hukum yang membunuh dan berbohong untuk menutupi kasusnya. Literally berbohong di depan media. Semoga Afan Kurniawan dan Gama segera mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Yang ketiga, konflik agraria dan lingkungan. Ada tembok laut di PIK yang sempat rame. Ada penggusuran paksa di Rempang, okupasi tanah di Rempang. Panji memberikan analogi yang sangat-sangat baik. Nonton aja sendiri. Terakhir, itu adalah demokrasi dan money laundering, cuci uang. Panji ngejelasin tentang gimana sih sebenarnya modus cuci uang. Cuci uang itu kan sebenarnya ada uang haram, dicuci, dimasukin ke bisnis, lalu keluar keuntungan. Nah, itu yang jadi keuntungan yang besarnya. Keuntungan yang bener ya, uang yang sudah bersihnya gitu. Dan kasih contoh lah beberapa di sana, nonton sendiri. Dan kenapa one man one vote itu penting buat masyarakat, di mana keberpihakan. Kalau negara ini ditentukan cuma yang pintar atau cuma yang kaya, ya cuma mereka yang akan dapat benefit. Rakyat biasa nggak dapat benefit. Tapi yang perlu diubah gitu bukan one man one vote-nya, tapi bagaimana politik bekerjanya, itu yang perlu diubah. Nah, poin-poin yang tadi itu baru 4 poin yang menurut gue cukup mengejutkan buat penguasa. Kenapa sampai dibahas di publik gitu. Makanya gue tuh curiga bahwa pasukan cyber army yang nyerang Panji itu bukan soal etika atau bukan soal temannya Anies, tapi mereka tuh lagi melakukan diversion. Mereka lagi melakukan misdirection. Biar kita sibuk bahas soal sopan satunya Panji dan lupa bahas soal korupsi, soal Rempang, soal PIK, soal oknum penegak hukum yang membunuh dan berbohong, yang semuanya dibahas oleh Panji.